Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Menyaksikan bersama pemberian bendera Malang Hall Tourism ya. Ini dia kita akan saksikan bersama meresmikan. Ya, kita hitung bareng-bareng ya Bapak dan juga Ibu. Kita saksikan ini dia peresmian dari Malang Hall Tourism. Kita akan langsung berikan benderanya kepada ketua kita, Bapak Ardantia. Nah, kita mungkin boleh persilakan untuk foto bersama Pak sejenak. Nah. Oh, jangan sedih, jangan muram. Berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan. Podcast Saling Sapa jalan-jalan. Saling Sapa podcast Saling Sapa jalan-jalan edisi podcast angkot. Sekalinya ngangkot ketemu sama orang hebat satu ini. Wah, namanya keren, bagus. Tapi anehnya beliau ini biasa dipanggil Sam Dacil. Gak tahu kenapa di nama itu. Ya langsung aja, the one and only. Selamat datang Sam Dacil. Terima kasih Bro Taufik, yang paling keren, paling top sekota Malang. Dirimu juga sekarang mulai ngetop loh ya. Yang lucu, beberapa saat kemarin aku pas lagi scroll di Instagram gitu. Iku arek Malang kayak gitu. Bener. Iya, keliru banget. Jadi beliau ini mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah Malang. Cuman permasalahannya beliau ini lulus dari Brawijaya, langsung Kanada, baru Jakarta yo. Bener. Jadi sama sekali ngomongnya bisa ngomong yang hilang Jawanya sama sekali bisa. Kan 20 tahun ya. 20 tahun Jakarta baru balik ke Malang. Tapi ya iso bahasa Jawa. Lah, maksudku kan iku mangga. Jadi dipikir iku Malang dah. Kok gak percaya soalnya kan ada dirimu pidato apa itu. Jadi lo nak Malang apa yo? Kok lek gak rupanya seleranya harus kudu Malang yo. Gak gelem arek kos-kosan rupanya. Istilah guyon kita ya. Iya. Jadi teman-teman saya mengklarifikasikan beliau bahwa beliau itu mulai TK, SD, SMP, SMA, sak kuliah no Malang. Besar di Malang, rumahnya juga masih di Malang, orang tua masih di Malang. Nah, dan ya. balik ke Malang. Gak diceritain bisnismu apa, bisnis keluargamu apa, ceritain dong. Boleh. Jadi saya ini kan habis lulus Brawijaya, terus cari kerja nih. Kita pertama magang dulu, didapat kesempatan di Kanada 6 bulan. Bisa Jadi, speak French dong. speak English aja bisa. English aja ya bisa ya. English aja bisanya. Kemudian kita selesai magang, kemudian kita terima bekerja di perusahaan multinasional pemasaran riset namanya Nielsen. Oh, asli Nelson. Nielsen. Wow, berarti beliau ini yang termasuk handle ini ya, apa namanya? Tingkat jumlah penonton apa gitu. Oh, kita riset untuk konsumen. Jadi beda ya. Risetnya untuk konsumen. Ada perusahaan mau mengevaluasi iklannya. Nah, kita bikin focus group discussion. Ada kita moderator. Basicnya 20 tahun kerja di riset. Riset itu 3 tahunan kita kerja. Kemudian kita lompat kerja di sebuah advertising agency. Wah, advertising agency kita belajar bagaimana bangun branding, branding gitu kan. Jenama namanya. Hah? Jenama. Anyar mana? Jadi branding itu sekarang namanya jenama. Nah, habis dari advertising baru kita bikin perusahaan sendiri.
pada waktu kita melihat ada peluang nih, wah ini advertising agency saya kliennya ada yang nggak happy nih. Nah, kita bikin sebuah kegiatan perusahaan yang fokusnya itu namanya dulu below the line. Below the line. Jadi semua kegiatan promosi berbasis kegiatan event. Jadi promosinya berkedok event. Jadi soft misalnya ya, bisa bilang soft ya. Di supermarket misalnya kita pasang SPG sama booth gitu kan. Kita bikin di beberapa kota gitu, atau Nestle masuk ke pasar-pasar. Oke. Ya, kira-kira gitulah pekerjaan kita dulu. Sampai kemudian beberapa klien masuk, BCA, Shell dan seterusnya kita kerjakan. Terus kita beli franchise bakso Kota Cakman. Nah, berarti bakso Kota Cakman sampai ke Cibubur dirimu ya? Saya punya itu. Oh alah. Jadi ya kita sama-sama pernah di Jakarta. Jadi aku balik 2007, 2008 lah ya. Sempet lihat bakso Cakman itu ada di Cibubur Junction. Iya. Di dekatnya Cineplex 21. Iya. Itu dirimu yang bawa ya? Iya. Keren gitu. loh. Jadi kita ini bagaimana ya? Orang Malang lagi merantau, wah nggak ada nih bakso enak di kota Jakarta ini. Wah kita bawa aja, Pak. Boleh nggak saya franchise? Ya kita buka di Semanggi, di Cibubur, di Depok. Ya, bareng-bareng gitu. Iya. Baru-barunya Plaza Semanggi. Iya, benar. Ya aku masih di sana Masa-masa itu. Masih di sana. Betul. Ya berarti itu 2005-an kalau nggak salah 2006 ya. Iya, benar banget. Oke. Benar. Tiba-tiba suddenly atau ini hasil riset nggak tahu. Tiba-tiba pengen running in this election. Iya. Jadi Apa itu? dia kan tahun 2019 ya ayah ya atau orang tua tuh bikin rumah sakit Persada gitu ya. Oke. Nah, Oh ini keluarganya ini keluarganya yang handle yang foundernya jadi Persada orang tua, paman dan dokter yang lain bikin rumah sakit Persada. Itu benar-benar dibangun sama dokter ya kalau nggak salah. Ya, ini beberapa dokter-dokter berkolaborasi lah. Keren. Rumah sakit ini niatnya bikin rumah sakit kelas internasional. 2014 dibangun, dibuka. Terus 2019 5 tahun berjalan, ada pergantian pengurus. Nah, saya diundang atau diajak masuk lah untuk bantuin untuk di Malang. Nah, saya memutuskan ya udah oke. Namanya juga orang tua punya kerjaan, ya kita balik lah. Support ke Malang. Nggak tahu mungkin Covid kan? Jadi Covid. Lu ngerasain tuh pusingnya. Pusing gua. Jadi kerja di nakes ya? Iya, saya ngerjain benar-benar punya background kesehatan tapi harus menata bisnis pelayanan kesehatan yang disrupsi ya. Jadi Covid itu betul total disrupsi. Jadi kita nggak ada pakemnya untuk ngurusin Covid pada waktu itu. Dan nggak tahu belajar ke siapa gitu ya. Nggak ada belajar. Jadi kemampuan kita beradaptasi pada waktu itu saat itu yang menentukan. Sangat menentukan. Kita bikin drive thru Covid waktu itu kan ada isolasi hotel. Jadi hotel-hotel kan kosong tuh. Nah, kita kerjasama. Jadi banyak permintaan untuk isolasi. Nah, kita undang perusahaan untuk bisa masuk menyewa layanan kita tuh per kamar per 7 hari berapa harganya gitu. Nah, Jadi bertiga hotel full kita book waktu itu. Jadi kita nggak ngurusin rumah sakit tapi juga ngurusin tambahan pasien di 3 hotel. Seru waktu itu. Benar-benar hal yang baru ya. Banget. Tapi adaptif akhirnya ya. Iya, sangat harus adaptif. Yang penting kita terus survive lah, yaitu bawaan pengusaha atau pedagang kan begitu ya. Harus survive Mas ya. Ya kalau buat aku rumah sakit itu kan berdagang sambil ada humanisnya. Sambil humas sosial. Ya betul. Nah pertanyaan. Ya yang tadi belum dijawab. Jadi setelah Covid saya kemudian berpikir bagaimana pengembangan rumah sakit ke depan. Jadi saya berpikir bahwa rumah sakit ini harus mencari pasar tidak hanya di Kota Malang tapi juga pasien-pasien dari luar kota gitu kan. Nah, jadi ya masuk ke dalam topik medical tourism. Sorry. I think you the first person to share that idea. Really? Sebetulnya itu ide lama ya. Enggak di Malang, di Malang mungkin ya. Jadi mungkin jadi aku tak tahu dirimu itu sebelum tahu dirimu Dacil ya seserius itu tahu. Yang pertama ya bahwa dirimu nge-share ide bahwa
medical tourism. Itu keren banget buat aku. Betul. Ya, itu cita-cita ya, cita-citanya. Jadi Malang memungkinkan nggak untuk jadi kota medical tourism? saya rasa memungkinkan. Jadi kan kita udah komunikasi juga dengan Pak Menteri Sandiaga. Jadi dia bilang boleh, karena kan Malang punya basis pendidikan FK-nya yang juga kuat. Ya, banyak. Dokter-dokternya juga sudah sangat subspesialistik di berbagai bidang. Rumah sakitnya juga bisa di-upgrade. Jadi saya rasa bisa untuk mediknya. Nah, kemudian Pak Menteri Sandiaga ngelihat bahwa ada potensi pariwisata ini ya, wellness. Jadi kita kan ada gunung, Bromo, ada batu, ada itu buat wellness ya. Buat wellness itu memungkinkan sekali untuk bisa diangkat dan diolah. Nah, kalau ingat itu aku jadi ingat tahun-tahun 80-an itu bahwa rumah sakit paru di Batu itu salah satu kenapa di sana karena memang memungkinkan saat itu gitu ya. Cuaca di Batu memungkinkan untuk orang yang terkena gangguan paru-paru itu nyaman gitu. Betul banget. Nah, itu kan idenya mirip itu ya. Nggak pernah diangkat kan selama ini. Jadi ini makanya ada rumah sakit paru di Batu itu. Betul. Jadi kalau dalam kesehatan tuh ternyata ada dunia untuk preventif. Nah, preventif. Ya, gitu. Jadi kita harus mencegah. Nah, ini saya melihat bahwa waktu mengurusi Malang Health Tourism ini ternyata banyak potensi atau kekuatan yang ada di Malang ini ternyata tidak terkolaborasikan dengan baik. Gitu, masih Pak. bercerai-berai. Semua jalan sendiri-sendiri. Wah, ini berarti arahnya Anda adalah bagaimana menjadi leader di sini yang arahnya adalah merangkai ya atau Betul sekali, Mas. mendirijen ya. Betul, Mas Bro. Jadi kita ini harus mendirijen. Kita tahu kita harus menciptakan added value baru. Oke. Nah, semua beliau-beliau ini kan semua sudah bekerja dengan masing-masing, tapi tidak dikolaborasikan, tidak ada hal yang baru. Ini baru di kesehatan. Belum dari nanti UMKM, ya kan? Belum pendidikan, Sport tourism. belum tourism. Ini semua harus dicampur-campur dan dikerangkai sehingga ada sesuatu yang baru. Dan itu yang saya lihat dari pengalaman mengurusi Malang Health Tourism ini, saya jadinya wah, ini kayaknya pulang kampung ke Malang ini kayaknya kalau ada kesempatan untuk bisa mimpin, ikut menyumbangsikan tenaga dan pikiran dan kemampuan kita dan jaringan kita ke Kota Malang, bisa nih kita punya Kota Malang masa kecil kita ini jadi lebih muncul dengan kota-kota yang lain juga gitu. Saya rasa itu sih cita-citanya. Menjadi kota yang mungkin lebih berdaya saing ya, karena memiliki banyak menu yang ditawarkan gitu. Betul. Sudah sejauh apa nih? Apa sudah dapat pengennya dapat pendukung? Ya, maksudku gini. Sudah masuk ke partai mana aja nih menawarkan diri nih? Ya, kita sebagai kader PSI. Kader PSI. Kita kader PSI itu sudah juga mendaftar ke PSI sebagai calon wali kota. Kita juga sudah mendaftar ke PKB sebagai calon wali kota. Kita sudah mendaftar ke Nasdem. Kita sudah mendaftar ke PDIP. Kita sudah mendaftar ke Demokrat. Kita sudah komunikasi juga dengan Golkar, dengan Gerindra. Banyak deh, pokoknya kita sudah banyak ngobrol-ngobrol ke PKS, bahkan kita juga sudah ngobrol. Jadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol, saling sharing, mengetahui apa keinginan partai politik juga untuk membangun Kota Malang seperti apa yang bisa saya tawarkan. Ya, kita lihat sekarang partai-partai tersebut memberikan pesan pada saya, Anda silahkan menaikkan elektabilitas, gitu ya. Harus N1 apa boleh N2? Nah, itu pertanyaan menarik. Saya jawab sama setiap orang, saya ini terbuka N1, N2 karena yang penting saya bisa kerja untuk memiliki otoritas, mengkolaborasikan tadi, Mas. You need any power, right? Saya butuh otoritas. Untuk bisa menata. Karena segenggam otoritas itu lebih besar dari sekeranjang kebenaran bisa jadi. Asik. Tapi yang penting itu, jadi otoritas. Mau N2 asalkan diberikan wewenang yang saya rasa saya ingin mau kerjakan ya. Gimana itu passionmu gitu ya. Gimana saya bisa berkontribusi, saya sih open gitu ya. Tapi kalau misalnya ya kalau tidak ketemu, nggak kan jodoh-jodohan ya, ketemu sama pasangan ini ya, ya kita juga tetap fight buat N1. Balik lagi nih, aku pengen mengulik lagi.
buat dirimu yang namanya jadi wali kota di era sekarang itu, what the big difference between the last you? Dengan masa lalu ya. Ya. Saya rasa saya juga tidak rocket science, maksudnya tidak pinter-pinter banget. Saya melihat banyak contoh-contoh anak-anak muda yang udah sukses mimpin pemerintah daerah. Ya di Kediri dengan itu, di Trenggalek, Mas Ipin, di Solo, Nganjuk, anak muda semua itu. Semua muda-muda. Dan anak muda ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal baru dalam melihat masalah dan memberikan solusinya. Nah, saya pengen bawa itu untuk Kota Malang. Maksudnya kalau kita dapat peluang, kenapa enggak sih? Kita juga pengen kota kita ini juga bisa sekelas kota-kota lain ya, bahkan di acknowledge oleh luar negeri. Betul. Ya kan, kita pingin banyak orang turis datang ke sini, nggak cuma lokal tapi juga dari luar negeri, bisa lebih belanja banyak ke sini. Nah, pendekatan-pendekatan gitu yang saya rasa perlu ada anak muda yang datang dan ikut diberikan kesempatan bawa untuk bisa bawa kebaruan ya, dan melakukan terobosan. Terus nih, karena buat aku gini, dirimu itu hidup sudah enak loh, ya kan? Hidup sudah enak gitu buat aku. Kenapa masih mikir jadi wali kota gitu? Ya, aku rasa sih, ya kita ini punya idealisme. Satu, kalau nggak punya idealisme maka kita ya hidup ini cuma gitu-gitu aja ya. Idealisme adalah cita-cita atau keinginan yang ideal, kita tuh pengen bisa berbuat lebih banyak pada orang lain gitu kan. Itu apalagi ini adalah sense belongingnya tinggi. Ini adalah rumah saya di sini nih. Yes. Ini adalah kampung halaman saya, orang tua saya di sini, kita punya usaha di sini. Jadi kenapa enggak sih saya kalau ada kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak buat Kota Malang? Karena menurut saya dalam gambaran pikiran saya ini bisa, tapi perlu seorang yang memahami gitu ya. Bagaimana melakukan gitu ya. Kalau itu sebenarnya yang kita cari. Kalau masalah hidup enak ya relatif bro, relatif ya, artinya kita juga selalu ingin mencari aktualisasi yang lebih. Artinya kan mungkin secara ekonomi karena juga, sudah selesai dengan dirinya, sekarang bagaimana mengaktualisasikan lebih, kira-kira begitulah. Asik. Dirimu melihat seorang Dacil itu suka kerja dalam tim, bekerja antar tim, atau event seorang diri maju. Seorang pemimpin yang bagus itu tidak pernah seorang diri. Dia harus mampu mendeskripsikan kita mau kemana, dan kemudian kita harus bisa menjelaskan kepada tim, dan kemudian mengajak yang lain juga bisa ikut dengan ide besar tersebut. Itu namanya pemimpin yang benar. Jadi kita nggak pernah hidup sendiri. Nah, memang itu selalu challenging karena kita mau ke sana, berarti kita harus perlu waktu untuk menjelaskan kepada beliau-beliau, meyakinkan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, atau mungkin menerima feedback dulu untuk menyempurnakan apa yang kita bisa sama-sama setujui mau kemana. Nah, belum lagi kita juga harus bersabar ya dalam menjalani proses dalam eksekusi. Jadi misalnya beliau sudah setuju begini, bagaimana eksekusinya kita harus monitor. Ada yang nggak sempurna, kita harus memberikan feedback yang baik, secara konstruktif, dan sampai hasilnya ada sesuatu. Karena nggak mungkin ngerjain ini semua ini sendiri. Nggak mungkin. Karena Superman is dead ya. Nggak mungkin. Yang ada super team ya. Super team. Ya. Jadi bahkan pemerintah kota sendiri, Pemda sendiri kan harus banyak swasta terlibat, institusi akademis, bahkan government pusat atau dari luar negeri mungkin, atau NGO, semua harus diundang masuk. Itu tugas harus kita terbuka dulu ya sebagai pemimpinan untuk meyakinkan bahwa main dong ke Malang, banyak yang bisa dikerjakan di sini, dan itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya sebagai pimpinan gitu. Keren loh. Jadi seorang yang lengkap, pengalaman belajar di luar negeri, Brawijaya di luar negeri untuk belajar bekerja, kemudian kerja di perusahaan multinasional, sampai akhirnya mandiri di periklanan, dan akhirnya balik ke Malang dan handle sebuah rumah sakit internasional pertama di Malang. Amin. Pertama dong. Ya, yang ingin bertaraf internasional. Ya, amin. Jadi buat saya beliau adalah sosok yang lengkap. Tinggal mungkin
berharap lebih dikenal aja ya. Ya. Gitu ya Pak Dacil ya. Betul. Saya ini kan juga udah 20 tahun. Koncone wis Iya, konco-konco ya wis sembulan yang Jakarta, yang Surabaya, yang Mandini ya Mas ya. tapi temenmu Bawi Karsu support gitu loh. Oh iya, teman-teman pasti support temennya kalau mau juga. Kita kan nggak ada yang banyak backgroundnya bukan politik ya. Dan mereka mengerti bahwa saya ini tidak pernah berkarir di politik karena memang senangnya adalah berusaha. Nah jadi mereka cukup percaya bahwa temennya ini pengen berbuat buat kota halaman, kampung halaman kita sama-sama gitu. Gitu sih. Ada pesan nih sebelum episode kali ini kita tutup. Sebuah quotes mungkin buat teman-teman. Ya, saya sih berharap Kota Malang dan seluruh warga di dalamnya ini percaya bahwa kita bisa lebih maju dari yang sekarang. Wah. Tapi untuk lebih maju itu harus bareng-bareng. Jangan terlalu banyak kita mengedepankan komplain ya. Jadi kita ini banyak ketidaksempurnaan. Justru kita harus ngobrol bareng, ngobrol yang konstruktif. Semua pasti ingin lebih berhasil dari yang sekarang. Tapi apa ya, harus deposeliro, toleransi dan juga kebersamaan ini juga harus dikedepankan. Jadi Wah, kalau kita sama-sama pasti bisa. Keren loh. Jadi meminimalkan komplain tapi memaksimalkan tepo seliro ngobrol ya. Semua bisa diobrolin ya. Benar bos. Oke. Terima kasih loh ya. Siap bos. Terima kasih bos. Oke, sama-sama. Semoga tayangan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik kan?